Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Materi ini hampir sama dengan materi yang lalu, yaitu materi sebelumnya berkaitan dengan pertidaksamaan dua variabel pangkat 1. Oleh karenanya, simak video pembelajarannya, cermati dan pahami agar bisa membantu untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam materi tersebut. Simak video pembelajarannya. Pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Lihat contohnya. Y lebih besar sama dengan X kuadrat plus 4X min 21. Nah, sebelum kita yang kuadrat-kuadrat ini artinya nanti ada dua persamaan kuadrat dalam satu gambar. Sebelum kita dua persamaan, kita satu persamaan terlebih dahulu, tapi nanti caranya sama. Baik, sebelum kita menggambar grafiknya, sama dengan seperti yang materi sebelumnya, kita cari X dan Y-nya. Langkah pertama kita seperti biasa, yaitu berikutnya adalah Y-nya kita nolkan. Kalau tadi X-nya 0, sekarang yang kedua. Kedua, Y kita sama dengan 0 lagi. Berarti kita ulang persamaannya, Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X negatif 21. Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 21. Y-nya kita nolkan. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X negatif 21. 0 sama dengan X kuadrat plus 4X min 21. Tahu kalau kita biasakan penulisannya 0 di sebelah kanan, bisa saja sama hasilnya ya. Kalau kita rubah, bukan rubah, dibalik ya. X kuadrat plus 4X min 21 sama dengan 0. Ini sama ya, yang atas sama yang bawah ini sama nilainya, tidak ada perubahan, hanya bergeser 0 saja. Nah, maka soal ini jadi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu ada 3 cara mencari nilai X-nya. Ada dengan memfaktorkan, kuadrat sempurna, dan ada rumus ABC. Kita memfaktorkan ya, biar lebih mudah. Kita faktorkan di sini. Pertama X kuadrat berarti sini X, di sini X. Berikutnya kita yang tengah kita lewat dulu, langsung ke belakang, min 21. Sekarang min 21 ini berapa? Nah, dikali berapa? Hasilnya negatif 21. Dan jika dijumlahkan adalah positif 4. Jadi mencari min 21 ini berapa dikali berapa biar min 21. Dan jika dijumlah dapat 4. Jadi kan kita pada 2 min 1 itu ada 7 dikali 3, ada 21 dikali 1. Untuk mencapai 4 ini yang memungkinkan hanya 7 dan 3. Ya, nggak mungkin kan 12 kali 1. Kita taruh 7 di sini, kemudian 3 di sini. Atau dibalik boleh sama saja, ya. 7 dengan 3 biar negatif 21, berarti ada yang min salah satunya. Karena kita di sini 4, maka yang negatif hanya 3. Tuh. Jadi 7 dikali min 3 min 21 dan 7 ditambah min 3 adalah 4. Maka kita taruh sini positif 7, kemudian di sini negatif 3. Sama dengan 0.
Maka kita turunkan yang pertama ini X plus 7 sama dengan 0. X plus 7, sini ya, X plus 7 sama dengan 0. 0-nya dari sini yang kita ambil, dari sini kita ambil nih. Berarti X 7 pindah ruas, awal positif jadi negatif. Kemudian yang berikutnya adalah ini. X negatif 3 sama dengan 0. X pindah ruas, sehingga X sama dengan positif 3. X1 adalah negatif 7, X2-nya positif 3. Berarti koordinatnya adalah, ini berarti negatif 7,0, kemudian berikutnya adalah 3,0. 0 dari mana? Dari Y-nya. Jadi kita turunkan masih di sini 0. Jadi koordinat yang kedua adalah min 7,0, 3,0. Berikutnya kita akan menentukan titik puncak. Pada sudah titik koordinat masing-masing sumbu, baik sumbu X dan sumbu Y. Sekarang yang ketiga adalah titik puncak. Titik puncak. Rumusnya adalah XP, YP. X titik puncak dan Y titik puncak. Rumus XP yaitu min B per 2A. Kemudian rumus YP adalah min B kuadrat min 4AC dibagi dengan 4A. Saya ulang, rumus X puncak adalah min B per 2A. Rumus Y puncak adalah min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Sekarang mana A, B, dan C-nya? Kita tulis dulu persamaannya. Persamaan adalah Y lebih besar sama dengan X kuadrat positif 4X min 21. Berarti A-nya adalah yang X kuadrat. Nilai X adalah 1, sini. Kemudian B-nya. B adalah yang ada variabel X-nya adalah 4. C-nya adalah negatif 21. Sudah ya, berarti A-nya sudah ketahuan 1, B-nya 4, C-nya min 21. Sekarang yang kita cari yang Y, XP-nya. XP rumusnya min B per 2A. XP sama dengan min B per 2A. Min B per 2A kita masukin, min B-nya berapa? 4 ya. 4 dibagi 2. A-nya berapa? A-nya 1 ya. 1. Berarti min 4 per 2. Berarti min 4 per 2 adalah negatif 2. Ini adalah nilai X puncaknya. Kalau sudah ketemu X puncaknya, sekarang adalah Y puncaknya. Rumusnya adalah YP sama dengan min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Kita tahu A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C negatif 21. Ya, kita input ya. Berarti YP sama dengan min B-nya adalah 4 ya. 4 kuadrat min 4, A-nya adalah 1, C negatif 21 dibagi 4A. Maaf, 4 kali 1 ya, A-nya 1 ya. Ini 1. 4 kali 1 ya, ini adalah 1. Kita hapus dulu. Baik. Oke, kita hitung. YP sama dengan min 4 kuadrat adalah 16, min 4 kali 1 adalah 4, kemudian dikali negatif 21, kemudian dibagi 4 kali 1.
ya. Berarti min 16 min 4 min 21 positif 84 ya. 84 kemudian dibagi dengan 4. Min 16 plus 84 adalah negatif. Ini adalah 100 dibagi dengan 4. Min 100 bagi 4 adalah negatif 25. Berarti YP-nya adalah negatif 25. Sehingga XP punya sudah ada negatif 2 dan YP min 25. Sehingga titik puncaknya adalah yaitu negatif 2, negatif 25. Ya, saya ulang. Titik puncak didapat berarti negatif 2 dan negatif 25. Selanjutnya kita akan menggambar dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan. Di mana kita dapat hasilnya yang pertama adalah untuk titik koordinat yang pertama 0,21, yang kedua min 7,0 dan 3,0, yang ketiga titik puncaknya min 2,25. Yang pertama 0,21 kita buat angkanya 0,21, 0 yang milik X ada di sini ya. Ini X ada di sini. 21 milik Y karena dia negatif berarti ada di bawah. Kita anggap di sini min 21. Kemudian yang kedua, ini sudah ya yang pertama ya. Yang kedua min 7,0. Min 7 adalah X, kita anggap di sini min 7-nya. Min 7 di sini, 0 di sini ya. Kemudian 3,0 dia positif berarti di sini. Ini 3-nya. Ini 0-nya. Titik puncak adalah min 2, min 25. Min 2 berarti di sini min 2-nya negatif ya. Di sini negatif 22-nya. Kemudian negatif 25 di bawah. Karena dia milik Y ya. Ini negatif 2-nya di sini. 25 kurang panjang ya garisnya. Kita tambah garisnya. Sini kita anggap oke, nggak apa-apa belok-belok dikit ya. Negatif 25. Nah, pertama adalah kita temukan titik puncaknya dulu min 2 dengan 25. Min 2 dengan min 25 ini min 2-nya. Kita tarik ke bawahnya, kita temukan ya. Kita temukan di sini. Kita kasih gambar garis putus-putus ya. Ini negatif 25 di bawah. Berarti ini titik puncak di sini ya. Nanti berarti ini kita titik puncak di sini ya adalah saat kembali dari bawah ke atas kembali. Ini nanti ke sini. Oke. Kemudian 7 yang ini kita arahkan ke bawah. 7 ke sini. 7-nya ke sini. Kemudian negatif 21 di sini ya. Ini kenakan ke 21-nya. Ini 3 menuju ke 21. Nah, jadi kalau kita dan ini bukan putus-putus segambar ya, tapi harus garis tebal. Kita ke sini, kenakan 21-nya seperti ini. Kemudian ini dari 7 ke sini. Ya, jadi kurvanya terbuka ke atas. Nah, kemudian berikutnya adalah sekarang dari mana dia arsirnya? Apakah dia di dalam atau di luar? Kita pakai titik uji. Kita gunakan titik uji ini untuk menentukan arsirannya ya, titik uji. Yang kita pakai siapa? 0,0. 0,0 kita masuk ke persamaan yang pertama. Y lebih besar sama dengan X kuadrat
ditambah 4X negatif 21. Semua kita masukin ya. Berarti 0,0 X 0 Y-nya 0. Berarti ini Y-nya 0 lebih besar sama dengan X kuadrat ada 0. 0 kuadrat ditambah 4 X adalah 0 negatif 21. 0 lebih besar sama dengan 0 kuadrat adalah 0 ditambah 4 kali 0 adalah 0 negatif 21. 0 lebih besar sama dengan negatif 21. Nah, ini yang acuan kita. 0 lebih besar dari negatif 21. Betul atau salah? Kalau 0 itu lebih besar dari 21. Ternyata benar ya. Dan ini benar. Maka daerah 0 per 0 ini adalah daerah arsirannya. Maka yang kita arsir adalah yang di dalam ini. Ya, jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Kita arsir ya. Seperti itu. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Itu kita X-nya kita misalkan 0. Kalau X-nya 0, maka nanti yang ada unsur variabel X kita dengan 0-nya. Ini berarti kita tulis persamaannya Y. Untuk menghitungnya kita ganti tandanya ini jadi sama dengan. Karena nanti tanda ini hanya untuk membuat gambar grafiknya saja. Sama dengan X kuadrat ditambah 4X negatif 21. X-nya kita nolkan, berarti Y sama dengan 0 kuadrat. Kemudian ditambah 4 kali 0 negatif 21. Y sama dengan 0 ditambah 4 dikali dengan 0 kurang 21. Sehingga Y sama dengan 0, 4 ditambah kali 0 ada 0, negatif 21. Sehingga Y sama dengan negatif 21. Sehingga koordinatnya adalah X adalah 0, 0, negatif 21. Berikutnya contoh yang kedua, ini yang kuadrat-kuadrat, artinya ada dua persamaan tapi nanti dalam satu gambar. Dan caranya sama seperti yang tadi. Kita mulai, yang pertama persamaan yang pertama ini ya, kita anggap persamaan pertama adalah yang Y lebih besar X kuadrat min X min 6. Ini persamaan yang pertama, kita anggap di sini persamaan pertama. Yang kedua, Y lebih kecil, sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 4. Ini kita anggap persamaan yang kedua. Berarti kita dua kali menghitung ya. Baik, persamaan pertama, kita tentukan titik X dan titik Y-nya. Y lebih besar sama dengan X kuadrat min X negatif 6. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat min X min 6. Y X-nya 0 ya. Kita Y sama dengan 0 kuadrat dikurang X. Maaf, X-nya kita sudah nolkan. 0 min 6. Berarti Y sama dengan 0 min 0 min 6. Sehingga Y sama dengan negatif 6. Maka titik koordinatnya adalah 0, negatif 6. Ya, sehingga titik koordinatnya adalah 0, negatif 6. Kemudian kalau sudah dapat Y-nya, sekarang X-nya. Dengan cara yang sama, ya. Dengan cara yang sama, kalau tadi X-nya 0, sekarang Y-nya kita nolkan. Kita misalkan lagi. Ini yang pertama, yang kedua di sini ya. Berarti kita misalkan lagi. Misalkan Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat min X min 6.
I-nya 0 sama dengan E kuadrat min X negatif 6. Tahu kayak yang pertama tadi kita pindahkan E kuadrat biar mudah hitungnya. Min X min 6 sama dengan 0. Kita pakai pemfaktoran. X kuadrat, ini berarti X, ini berarti X. X yang tengah kita abaikan dulu langsung ke 6. Min 6 sama dengan tadi, berapa dikali berapa, biar negatif 6. Dan jika dijumlahkan adalah negatif 1. 6 itu berarti ada 2 kali 3, kemudian ada lagi 6 kali 1. Yang memungkinkan untuk mendapat min 1 ada yang atas, 2 dengan 3. Berarti di sini 2, ini 3. Atau di atas boleh, dari 3 bawah 2 juga boleh. Sama saja ya. 2 kali 3, 6. Tapi ini butuh min 6, berarti ada negatif di sininya. Berarti kita anggap di sini yang karena lebih besar dari min 1, ini min 3 dan 2. Ya. 2 kali min 3 min 6, 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. Berarti ini adalah positif 2-nya. Kemudian ini negatif 1-nya. Negatif 3, maaf, negatif 3. Sama dengan 0. Berarti X ditambah 2 sama dengan 0. 2 kita pindahkan, X sama dengan negatif 2. Berikutnya yang ini, X negatif 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan positif 3. Sehingga koordinatnya adalah, yang ini adalah min 2,0. Kemudian yang ini adalah 3,0. Ya, ini koordinat X adalah min 2,0 dan 3,0. Selanjutnya kita menentukan titik puncak. Ya, titik puncak. Sama seperti yang tadi, titik puncak rumusnya adalah apa rumusnya? XP dan YP, titik puncak. Yaitu XP, YP. Rumus XP adalah sama dengan XP adalah min B per 2A. Sementara kalau YP adalah min B kuadrat min 4AC bagi dengan 4A. Kita hitung ya. Kita hitungkan dulu A, B, dan C-nya. Ini persamaannya Y lebih lebih besar sama dengan E kuadrat min X min 6. Berarti A-nya adalah variabel E kuadrat ya, koefisien adalah 1. Kemudian B hanya X saja, berarti negatif 1. Dan C sama dengan negatif 6. Berarti XP-nya sini ya, XP sama dengan min B per 2A. Min B-nya adalah negatif 1. Sini ya. Kemudian dibagi dengan 2 kali 1 ya. Berarti min kali min plus 1, ini adalah 2. Sehingga XP-nya adalah setengah ya. XP-nya adalah 1 per 2. Berikutnya kita akan mencari titik puncak. Ya. Titik puncak. Rumusnya adalah, masih ingat rumusnya? Titik puncak yaitu XP, YV. XP rumusnya adalah min B per 2A. Kalau YP adalah min B kuadrat min 4AC dibagi dengan 4A. Ya. Ini persamaannya, kita cari dulu A-nya. A-nya berarti negatif 1. Ya. Kemudian B-nya adalah positif 3. Kemudian C-nya adalah positif 4.
Sekarang yang XP. XP rumusnya adalah min B per 2A. Min B-nya adalah 3. Kemudian 2. A-nya adalah 1. Oh, maaf, A-nya min 1 ya. A min 1. Berarti negatif 3 per negatif 2. Sehingga didapat 3 per 2. Sekarang XP-nya adalah didapat 3 per 2 karena negatif dibagi negatif. Selanjutnya XP YP ya. YP ini rumusnya. Rumusnya YP. YP min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. YP rumusnya YP kita input langsung. Min B-nya adalah 3 kuadrat kurang 4, A-nya adalah negatif 1, C-nya adalah 4. Dibagi dengan 4 kali min 1 ya. Oke. Min B kuadrat adalah 9, 3 kuadrat ya. Min 4 kali 1 adalah negatif 4 dikali 4. 4 kali min 1 negatif 4. Oke, berarti min 9 min 4 kali 4 min 16 ya. Ini min 16 negatif 4. Berarti min 9 minus min 16 positif 16. Positif 16 dibagi dengan min 4. Berarti min 9 berarti 9 tambah 16 ada 25 ya. Berarti min 25 per min 4. Min bagi min plus ya, berarti 25 per 4. Oke, didapat YP-nya adalah 25 per 4. Sehingga titik puncak yang kita peroleh, titik puncak yang kita dapatkan adalah XP-nya adalah 3,3 per 2. Kemudian YP-nya adalah 25 per 4. Ya, 3 per 2, 25 per 4. Baik, selanjutnya kita akan menggambar dari dua persamaan dalam satu koordinat. Ya, dalam satu kuadran. Saya ulang, kita menggambar dua persamaan dalam satu koordinat. Persamaan pertama adalah Y lebih besar X kuadrat min X min 6. Yang kedua Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 4. Ya. Baik, kita buat gambarnya. Masing-masing sudah ketemu titiknya. Yang pertama ini ya. Yang pertama 0, min 6. Ini nolnya di sini. Min 6 ada di bawah. Kita anggap di sini min 6 ya. Ya. Yang kedua adalah 3,0 min 2,0. 3 positif berarti di sini. Ini nolnya, 2 di sini. Min 2. Kemudian berikut titik puncak. Setengah, 25 per 4. 25 per 4 itu kalau kita bagi berapa? Ini adalah 6 ya. 6, 24. Ini berarti 5. Maaf 1 ya, 1 berarti 10, 6,25 berarti ya. Oke, setengahnya di sini dia positif ya, setengahnya kita anggap di sini setengah. Ini kita anggap setengah. Kemudian min 25 berarti adalah 6,25. Kita anggap min 6,25 di sini. 6,25. Kita anggap di sini ya. Kita temukan titiknya. Titik ya.
ya. Kemudian kita gambar di persamaan pertama ini. Berarti ini dari 3 ya, 3 ke sini. Balik lagi menuju 6 dan menuju 2. Oke. Ini gambarnya. Kemudian berikutnya adalah persamaan yang kedua. Persamaan kedua kita ambil titiknya warna biru. Oke. 0,4. 0,4 ini 0 di sini, 4 di sini berarti. 4 ya. Kemudian berikutnya adalah 4,0. Maaf, yang pertama ini salah nih. Ini milik Y ya, bukan di sini. Ini milik Y. Maaf. Ya. Ini berarti milik Y, kita anggap berarti 4 di sini 4. Oh, positif ya, Nak ya? Positif, maaf nih. 4-nya positif berarti di atas. Kita anggap 4, ini bukan 4 ya. 4-nya positif, 4 berarti di sini. Oke. Kemudian berikutnya yang kedua 4,0. Ini 4 di sini ya, 4, ini 0, min 1,0. Min 1 berarti di sini, min 1. Oke. Kemudian 3/2 itu berarti kalau kita bagi 3/2 itu berarti 1, 2, ini berarti 10, 1,5. 1,5 positif. Berarti 1, ini setengah. Berarti jadi 1 ya di sini ya. Ini di sini satunya. Kemudian 25,4 itu berarti 6,25. Ini 6,25. Dia positif ya, 6,25. 625. Oke. Kita tentukan titik puncaknya dulu dengan setengah. Nah, ini titik balik yang ada di sini. Kemudian kita hubungi ini keempat ya. Keempat ke sini. Kemudian ini 4 dan min 1. Nah, maaf ya. Ini ke sini. Oke, sekarang kita tentukan titik ujinya. Di mana sih persamaannya ya? Di mana daerah penyelesaiannya ya? Nanti kita cari dengan titik uji 0,0. Tugas kali ini yaitu tentukan grafik pada persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat di bawah ini. Persamaan pertama yaitu Y lebih besar X kuadrat plus 2X min 3. Persamaan yang kedua Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat min 4X ditambah 5 ya. Jadi tugasnya ini ada dua persamaan, tapi nanti jadikan hanya dalam satu gambar ya. Dalam satu gambar. Jadi silakan dengan cara yang sama dikerjakan satu-satu ya. Tentukan titik puncaknya masing-masing, nanti ada dalam gambar tersebut ada dua grafik. Silakan dikerjakan. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan contoh-contoh yang tadi diberikan dapat menjadi solusi atau membantu dalam menyelesaikan tugasnya ataupun nanti soal ulangan hariannya. Tetap semangat dan selalu belajar matematika.